Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Ragil Setiawan. Di sini saya ada di kelompok 9. Di kelompok 9 ini terdapat 4 orang, yaitu yang pertama ada Nur Sapitri, yang kedua ada Dea Pratama Putri, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Susilo Ragil Setiawan, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Akbar. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan membahas sebuah kasus yang dimana judulnya yaitu belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak menjadi maraknya kekerasan seksual di kota Tanjung Pinang. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan atau materi yang kami jelaskan, di sini kami akan menyajikan sebuah video atau berita yang menyajikan salah satu kasus dari kekerasan seksual pada anak. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan melihat video berita tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tanjung Pinang memberikan pendampingan terhadap 8 orang anak-anak yang menjadi korban tindak asusila yang dilakukan pelatih voli inisial S alias J. Kepala Dinas DP3 APM Tanjung Pinang Bambang Hartanto mengatakan saat ini baru 8 korban yang sudah dilakukan pendampingan dan menyiapkan 3 psikolog untuk memulihkan mental para korban. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan visum untuk mendapatkan data lebih dalam dan memperkuat laporan. Bambang menuturkan tingkat pemulihan terhadap para korban nantinya akan berbeda sesuai dengan tingkat kondisi masing-masing korban. Kan pendampingan kita salah satu langkahnya adalah pendampingan dalam buat berita acara misalnya di komisi. Kemudian kita dampingan ke rumah sakit. Kemudian kita nanti seandainya nanti ada gangguan lah, katakan gangguan atau mungkin tekanan itu, kami akan siapkan psikolog untuk katakan memulihkan atau nanti untuk anak-anak itu tadi. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Agung Tripurbowo mengatakan saat ini jumlah korban yang terindikasi mencapai 13 orang, namun baru 8 diantaranya yang telah memberikan keterangan. Hingga kini pihaknya masih menyelidiki motif pelaku. Berdasarkan pemeriksaan sementara, korban tidak dijanjikan imbalan apapun. Dalam hal ini, pada pendalaman kita, korban ini ada 13, namun pada pemeriksaan masih mengakui ada 5 orang, dan tadi pagi tambah 3 lagi, 8 orang. Untuk motif pelaku melakukan ini masih kita dalami, dan korban itu tidak ada diiming-imingi. TKP-nya itu ada beberapa TKP yang masih kita hasil pemeriksaan yang kita petik itu ada di perumahan dan di tempat olahraga, karena hubungan antara korban dengan pelaku ini adalah pelatih voli. Masyarakat juga diimbau untuk tidak takut untuk melaporkan peristiwa yang terjadi saat ini. Hal itu agar peristiwa seperti ini bisa cepat ditangani dan diminimalisir. Aldilian, GoTV News melaporkan. Jangan lupa follow akun media sosial GoTV untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Baik teman-teman, mungkin kita semua sudah mendengar dan melihat dari berita tersebut yang membahas mengenai kekerasan seksual pada anak. Mungkin kami dari pemateri akan menjelaskan dan akan memaparkan sebuah policy brief yang akan menjelaskan mengenai kasus ini. Baik, mungkin tanpa memperpanjang waktu, kami akan menjelaskan secara rinci mengenai kasus tersebut. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius, terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Di Kota Tanjung Pinang, maraknya kasus kekerasan seksual mencerminkan belum optimalnya perlindungan yang diberikan oleh negara melalui pemerintah daerah dan lembaga yang terkait. Data dari beberapa sumber seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kepolisian menunjukkan peningkatan laporan kekerasan seksual baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat umum. Namun,
Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau tidak tahu mau melapor ke siapa. Hal ini diperparah dengan masih terbatasnya layanan pendamping hukum dan psikologis, serta belum maksimalnya pelaksanaan regulasi seperti Undang-Undang TPKS dan peraturan daerah yang relevan. Oleh karena itu, diperlukannya evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap mekanisme perlindungan yang ada, agar tidak hanya reaktif tetapi juga preventif. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota Tanjung Pinang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan meskipun telah adanya regulasi dan lembaga yang menangani perlindungan korban. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa upaya perlindungan masih belum optimal. Faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasannya anggaran, dan SDM-nya yang lemah antar lembaga, serta minimnya layanan pendamping korban menjadi hambatan utama. Kondisi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang lebih strategis dan menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem perlindungan melalui sinergi multisektor, peningkatan kapasitas petugas, serta memperluas akses korban terhadap layanan hukum, kesehatan, dan psikososial. Dengan demikian, Kota Tanjung Pinang dapat menjadi daerah yang lebih aman dan berpihak kepada hak-hak perempuan dan anak-anak. Deskripsi masalah. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tanjung Pinang mengalami peningkatan signifikan pada pertengahan tahun 2024. Tercatat 45 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk 8 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, serta 12-14 anak menjadi korban kekerasan seksual hanya dalam 4 bulan pertama. Peningkatan ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan baik dari aspek pencegahan maupun penanganan. Minimnya edukasi seksual, lemahnya kontrol sosial, serta kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi proteksi menjadi faktor utama. Anak-anak terutama perempuan usia 6 tahun sampai 14 tahun menjadi kelompok paling rentan terhadap pelecehan seksual. Meski lembaga seperti DP3APM telah melakukan berbagai intervensi seperti pemulihan dan terapi, namun belum seluruh korban memperoleh perlindungan maksimal. Selain faktor struktural, kekerasan juga dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Tanjung Pinang. Untuk presentasenya bisa kalian lihat di samping, ada presentase tingkat kekerasan terhadap anak dan juga presentase tingkat kekerasan terhadap perempuan. Dampak dari kekerasan perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berdampak serius pada kesehatan mental dan emosional korban seperti trauma, depresi, kecemasan berkepanjangan. Selain itu, korban kerap menghadapi stigma sosial yang menyebabkan isolasi dan rasa malu. Pada anak, kekerasan juga mengganggu proses tumbuh kembang, pendidikan, dan masa depan mereka. Jika tidak ditangani dengan tepat, dampaknya berlangsung jangka panjang dan beresiko menimbulkan siklus kekerasan di masa depan. Rekomendasi kebijakan yang pertama yaitu penguatan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak P2TP2A. Penjelasan dan solusi kebijakan yaitu pemerintah daerah perlu menambah anggaran khusus untuk merekrut tenaga profesional seperti psikolog dan pendamping hukum guna memperkuat kapasitas layanan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan secara komprehensif. Yang kedua yaitu penyusunan dan penegakan regulasi daerah. Penjelasan dan solusi kebijakannya yaitu
segera merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah dalam kurung Perda yang secara khusus mengatur penanganan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak solusi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Yang ketiga yaitu peningkatan edukasi dan kesadaran publik dalam kurung sosialisasi. Penjelasan dan solusi kebijakannya yaitu mengintegrasikan materi edukasi tentang kekerasan seksual dan kesetaraan gender dalam kurikulum sekolah serta penyelenggaraan solusi rutin di tingkat masyarakat dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh lokal. Baik, kesimpulannya, maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tanjung Pinang menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang ada belum berjalan secara optimal. Kelemahan dalam aspek regulasi, layanan pendampingan, edukasi masyarakat, dan sistem pelaporan telah memperburuk situasi dan meningkatkan kerentanan korban. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah nyata dan terintegrasi dari pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mencegah dan menangani kekerasan secara efektif. Dengan memperkuat regulasi, layanan perlindungan, serta edukasi publik, Kota Tanjung Pinang dapat membangun lingkungan yang lebih aman dan berpihak pada hak-hak perempuan dan anak.